Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa kepada Allah, semoga Bapak Abdul Salim bin Sanurdi yang sudah wafat, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Amin. Atas kebaikan yang sudah dilakukannya, Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allah mudahkan urusannya selama berada di alam barzakh. Amin. Hingga dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi dan juga wasallam. dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab. Amin. Amin ya Rabb. Keluarga besar yang ditinggalkannya semoga diberikan ketabahan, kesabaran, serta ganti balasan pahala yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Di akhir Ramadan menjelang akhir ini ada sedikit yang ingin kami sampaikan, insyaallah tidak banyak. Yang pertama, kita semua harus takut. Yang pertama, takut kalau kita mengakhiri Ramadan dan hidup ini dengan su'ul khatimah. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innar rajul la ya'malu zaman at-tawil bi amali ahli jannah thumma yukhtamu bi amali ahli nar. Ada orang yang terus melakukan amal-amal kebaikan di waktu yang lama, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli neraka. Ada orang layak malu rajul az-zaman at-tawil, melakukan amalan ahli surga yang tidak sebentar waktunya, yang panjang, tetapi malah mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli neraka. Dan itu yang kita takutkan terjadi pada diri kita. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya Allah menilai amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Bukan di awal, tapi tergantung bagaimana akhirnya. Maka itu yang perlu kita takuti. Kenapa ada orang yang melakukan amal ahli surga di waktu yang lama, tapi ternyata dia mengakhiri dengan amalan ahli neraka. Pertama, karena tidak ikhlas dalam beramal. Tidak ikhlas dalam beramal. Tidak ikhlas itu satu, riya, pamer karena beramal kepengen dilihat orang, atau sum'ah, beramal tapi kepengen didengar orang, ataupun syuhrah, beramal kepengen viral, dikenal sama orang, ataupun biniyatid dunia, beramal semata-mata karena kepengen dapat dunia semata. Itulah lawan-lawan ikhlas yang biasanya menjadikan amal soleh di akhirnya berujung dengan su'ul khatimah. Kenapa juga orang di waktu yang panjang melakukan amalan ahli surga tapi berakhir dengan amalan ahli neraka? Karena kita pun tahu ada satu pepatah peribahasa yang mengatakan
nila setitik, rusak susu sebelang. Itu yang harus kita ingat. Ada sebab dosa kecil, bukan dosa kecil sebenarnya, dosa yang dianggap kecil, tapi dapat merusak amal soleh yang sudah pernah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Contohnya seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak, jangan kamu menghapus pahala sedekah yang sudah pernah kamu berikan, lakukan kepada orang lain dengan cara nyebut-nyebut dan nyakiti orang yang pernah kamu bantu. Karena waktu si fulan mau bikin acara, maka dia bantu sampai mungkin tidak ke kebun seminggu atau lebih. Ternyata waktu giliran dia bikin pesta, si fulan yang sudah dibantunya tidak datang. Akhirnya ditanya, kemana waktu kamu pesta? Saya ini nggak kerja selama seminggu. Tapi waktu giliran saya buat acara, batang hidungmu saja nggak kelihatan. Dia sudah menjadikan nila setitik, rusak susu sebelah. Dia sudah dapat pahala karena sedekah, tapi karena sebab dia nyebut-nyebut dan ngungkit-ngungkit, nyakiti orang dia pernah bantu, maka hilanglah pahala sedekah dia. Itu yang harus kita hati-hatikan. Jangan sampai kita udah beramal dari awal Ramadan, yang tarawih, yang tadarus, yang sedekah, yang ngasih bukaan, ternyata rusak karena gara-gara fayutrahu hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Orang yang bangkrut, kata Rasulullah, orang yang datang di hari kiamat, awal mulanya catatan sholatnya ada, catatan puasanya ada, catatan kebaikan yang lainnya ada. Cuman di samping segala itu, dia suka nuduh orang, dia suka menzalimi orang, dia suka menyakiti orang, dia suka menggibah, ngegosip orang. Setiap kali dia ngegosip, setiap kali dia nyakiti, maka diambil satu pahala sholatnya, diambil satu pahala puasanya, diambil satu pahala sedekahnya. Lama-lama dan kita jangan merasa aman. Saya nggak pernah ngomongin orang, saya nggak pernah nyakitin orang. Salah satu doanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, siapapun orang yang pernah aku sakiti, jadikan dia hambamu yang bisa dekat denganmu di hari kiamat. Jadi kita harus takut, jangan-jangan mengakhiri Ramadan dengan su'ul khatimah. Begitu juga kita harus takut yang seperti ini. Walaupun ada bapak-bapak yang baru mulai tarawih malam ini, takut yang seperti ini. Kalau ada ibu-ibu yang baru mulai baca Al-Quran malam ini, maka takutnya disebut sangat beruntung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'u lahumul khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang merasa tidak pernah sholat dengan baik, orang-orang yang takut kalau puasanya tidak diterima sama Allah, orang-orang yang merasa sholatnya belum benar, orang-orang yang merasa puasanya, ibadahnya tidak diterima sama Allah.
Karena ketika kita bilang kita ini diterima apa enggak puasa kita bisa cek dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima itu cuman orang-orang yang di dalam dirinya ada sifat ketakwaan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kira-kira sifat ini ada apa enggak sama diri kita? Orang yang suka berinfak baik dalam keadaan punya ataupun keadaan pas-pasan. Orang yang pintar nahan marahnya. Ini selama puasa kita lebih banyak marah apa lebih banyak nahan marah kira? Berarti belum masuk kategori orang yang bertakwa. Apalagi kalau kita baca kalimat berikutnya wal afina 'anil nas. Bukan orang yang jadi Idul Fitri itu bukan ajang minta maaf sebenarnya, ajang saling memaafkan. Di Al-Quran nggak ada perintah minta maaf, yang ada perintah jadilah pemaaf. Kira-kira yang suami sama istrinya udah memaafkan atau belum? Kalau belum berarti belum ada sifat takwa dan belum ada tanda-tanda puasa kita diterima sama Allah. Ya, jadi seperti itu. Sudah jam 10. Ya. Masalah. Ya, ibu-ibu masak kata ibu di belakang selaras semua. Jadi mudah-mudahan ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa akan membawa manfaat terhadap sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Di malam yang mulia ini, di akhir-akhir Ramadan, kita doakan mudah-mudahan Bapak Abdul Salim yang telah wafat bin Sanurji, Allah Subhanahu wa taala bahagiakan di dalam kuburnya. Amin. Dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sudah wafat, kita doakan pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Subhanaka la nuhsi sanaa 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل مجتمعنا وما قصدنا وما نوينا وما قرأنا في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم ونخص خصوصا إلى روحي ونشعرناها هنا بسبب عبد السليم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلها نورا يسعى ويتلألأ فيما بين أيديهم. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنة الخلود. اللهم أنزل الرحمة والنور والفسحة والريحان والشفاعة والأمان إلى يوم الجنان على جميع أهل القبور من المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات واحشرنا وإياهم يوم القيامة في زمرة الأنبياء والشهداء والصالحين وأدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتهم بالقول الثابت اللهم ثبتهم بالقول الثابت اللهم ثبتهم بالقول الثابت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين تقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلaikum salam warahmatullahi Bapak Ibu muazin wal muaziyat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi tentang musibah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Rahman Mukhtar. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sehingga di dalam dada kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan nama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.